Melanjutkan video yang kemarin di mana Gautama akhirnya pergi untuk memulihkan kekuatannya. Sementara Biksu Tong Bailang dan Aoke langsung melanjutkan perjalanannya waktu itu juga. Hingga di tengah perjalanan, Bailang kemudian bertanya mengenai murid Biksu Tong terdahulu. Di mana Biksu Tong menjawab bahwa ia memiliki 3 orang murid yang setia menemaninya. Di antaranya yaitu Baji, Ujing, dan Sun Wukong. Scene kemudian beralih memperlihatkan flashback 26 tahun ke belakang. Terlihat Dewa Guanyin menemui Wukong yang baru saja terbebas, di mana kita ketahui bahwa Wukong sempat menghancurkan istana langit dan dikurung selama 300 tahun. Guanyin kemudian mendugaskan Wukong untuk mengantar seorang biksu dalam perjalanan mencari kitab suci, dan bila Wukong berhasil menyelesaikan misinya, maka semua dosa-dosa Wukong akan benar-benar diampuni. Mendengar hal itu, Sun Wukong akhirnya bersedia untuk menerima tugas tersebut. Bukan tanpa alasan, Dewa Guanyin memilih Wukong karena keinginan dari Gautama, di mana Gautama melihat sebuah kelebihan yang berada pada diri Wukong, dan ia yakin bahwa Wukong akan bisa merubah sikapnya menjadi sosok yang lebih baik. Dan mulai saat itulah perjalanan Biksu Tong dan ketiga muridnya akhirnya dimulai, di mana mereka harus menghadapi banyak rintangan yang sudah tidak bisa terhitung. Dan setelah menghadapi semua cobaan tersebut, akhirnya mereka berhasil sampai dan mendapatkan kitab suci. Dengan menaiki sebuah kereta kuda, mereka kemudian membawa kitab suci untuk diberikan kepada Kaisar Langit, di mana atas keberhasilannya mereka mendapat banyak sambutan yang sangat meriah. Namun di hari kebahagiaannya tersebut, Sun Wukong tiba-tiba bermimpi mengenai sosok kitab suci, di mana ia memohon kepada Sun Wukong untuk tidak memberikan dirinya kepada Kaisar Sitian, karena kalau hal itu dilakukan maka kehancuran dunia pasti akan terjadi. Sun Wukong yang mendengar hal tersebut jelas menjadi sangat terkejut, karena sudah beberapa kali sosok kitab suci itu muncul di dalam mimpinya, dan selalu memohon kepada Wukong untuk tidak memberikan kitab suci kepada Kaisar Sitian. Wukong juga menceritakan perihal mimpinya kepada Biksu Tong, namun Biksu Tong jelas tidak percaya dan menganggap bahwa itu semua hanyalah mimpi buruk biasa. Hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah tangga istana, di mana dua selir memberitahukan bahwa Sitian dan keempat raja yang lain telah menunggu kedatangan mereka, dan Biksu Tong langsung melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Terlihat Wukong sangat kebingungan pada saat itu, karena ia mendengar kitab suci yang terus meminta tolong, dan anehnya suara tersebut hanya bisa didengar oleh Sun Wukong seorang. Merasa ada yang tak beres, Sun Wukong kemudian memohon kepada sang guru untuk tidak memberikan kitab suci itu, sembari berkata bahwa para dewa mungkin sudah tidak bisa dipercaya. Namun lagi-lagi Biksu Tong sama sekali tidak percaya mengenai perkataan Sun Wukong, dan malah mengancam untuk membacakan sebuah mantra yaitu pengendali mahkota Wukong, dan karena hal itulah jelas membuat Wukong menjadi sangat ketakutan. Hingga tepat di depan Kaisar Sitian, Biksu Tong kemudian mengeluarkan kitab suci yang telah ia ambil dari surga barat dan siap menyerahkannya kepada Kaisar Sitian. Melihat hal itu jelas membuat Kaisar Sitian menjadi sangat bahagia dan langsung memberikan sebuah penghargaan kepada Biksu Tong dan ketiga muridnya, di mana masing-masing mendapat sebuah julukan yaitu Biksu Tong kasih sayang, Wujing kebijaksanaan, Baji pemberani, dan Sun Wukong yang tak terkalahkan. Sekaligus semua dosa Wukong diampuni karena keberhasilannya tersebut. Sitian kemudian memerintahkan Guanyin untuk membawa kitab suci ke hadapannya. Namun sebuah hal tak terduga terjadi, di mana Sun Wukong mengambil kitab suci tersebut dari tangan Biksu Tong. Yang hal itu langsung membuat semua makhluk di sana menjadi sangat tercengang. Sun Wukong kemudian berkata bahwa ia tidak bisa memberikan kitab suci kepada para dewa. Ia juga menanyakan keberadaan Gautama yang tidak turut hadir di tempat tersebut, padahal Gautama adalah satu-satunya dewa yang sangat ia percayai. Di saat itu juga, Sun Wukong kemudian menantang para dewa untuk bertarung dengan memasukkan kitab suci tepat ke dalam dadanya, dan bila para dewa menginginkan kitab suci tersebut, maka mereka harus membunuh dirinya terlebih dahulu. Biksu Tong yang melihat hal tersebut jelas menjadi sangat panik dan memohon kepada Wukong untuk tidak membuat kekacauan. Namun Sun Wukong yang mendapat wahyu dari kitab suci jelas sudah tidak percaya kepada para dewa dan berniat untuk membunuh semua para dewa dengan kekuatannya sendiri. Kaisar Sitian yang sangat marah langsung menyuruh jenderal terkuatnya untuk membunuh Sun Wukong, di mana ia adalah musuh bebuyutan Sun Wukong yaitu Dewa Erlang, dan langsung terjadi pertarungan sengit di antara mereka.
Terlihat bahwa kekuatan Sun Wukong sangatlah besar dan ia mungkin berkesempatan untuk bisa menghancurkan istana surgawi. Sementara Bisutong sendiri menjadi sangat terkejut ketika dihalangi oleh Guan Yin, di mana Guan Yin berkata agar Bisutong segera membacakan mantra yang akan membuat Wukong menjadi tak berdaya. Namun Bisutong hanya bisa terdiam pada saat itu karena ia juga kasihan dengan Wukong yang sedang bertarung mempertaruhkan kitab suci. Namun Guan Yin kemudian mengancam bahwa bila Bisutong tidak membacakan mantranya, maka Bisutong dan ketiga muridnya akan dianggap sebagai pemberontak surgawi dan akan menerima sebuah hukuman berupa kematian. Sementara Sun Wukong sendiri terus memohon kepada gurunya untuk tidak membacakan mantra tersebut dan berkata bahwa mereka akan bersama-sama untuk menghancurkan pasukan surgawi. Bisutong yang mendengar hal itu jelas menjadi sangat tersentuh. Namun demi keselamatan murid-muridnya, ia akhirnya dengan terpaksa membacakan mantra penyegel Wukong yang seketika membuat Wukong sangat kesakitan dan menjadi tidak berdaya. Melihat Wukong yang sedang terpojok, Dewa Erlang langsung menyerangnya dengan jurus hukuman surga yang langsung membuat Wukong mengalami luka yang sangat parah. Melihat hal tersebut, Bisutong kemudian memohon untuk mengampuni Wukong. Bahkan ia rela menukarkan nyawanya agar Wukong bisa selamat. Namun Guan Yin kemudian berkata siapa yang salah dialah yang harus dihukum. Bahkan Wukong telah memasukkan kitab suci ke dalam jantungnya, yang hal itu menandakan bahwa Wukong memilih untuk mati. Sementara Ujing dan Baji hanya bisa tertunduk di bawah kekuatan para dewa, sembari melihat Sun Wukong yang terluka parah oleh serangan-serangan dari Dewa Erlang. Sementara Bisutong yang melihat hal tersebut sangat tidak menyangka dengan apa yang telah terjadi, karena tepat di hadapannya Sun Wukong terlihat sudah tidak berdaya oleh ulahnya sendiri. Sementara dalam sekaratnya, Sun Wukong sangat merasa kecewa dengan Bisutong karena lebih mempercayai perkataan para dewa dibandingkan muridnya sendiri. Ia juga sempat mengucapkan kata-kata terakhir bahwa mulai dari saat itu dirinya tidak akan menjadi pelindung bagi Bisutong, hingga Sun Wukong akhirnya harus tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan, sekaligus menjadi hari paling buruk yang pernah mereka alami. Dewa Erlang kemudian membelah jantung Wukong dan mengambil kitab suci yang berada di dalamnya dan langsung ia berikan kepada Kaisar Sitian. Melihat hal itu jelas membuat Kaisar Sitian menjadi sangat bahagia dan berjanji akan menggunakan kitab suci untuk kepentingan seluruh makhluk hidup. Sementara Bisutong sendiri masih merenungi kematian Wukong yang membuatnya sangat bersedih, sekaligus menjadi awal kebenciannya kepada para dewa. Hingga tak terasa mereka sudah melanjutkan perjalanan yang lumayan jauh, di mana mereka akan melewati cobaan yang sebenarnya, yaitu titik awal dari jalan iblis. Shin kemudian beralih kepada Raja Asura Rahu, di mana ia mengumpulkan ketiga raja dari klannya untuk melakukan sebuah rapat penting, di mana membahas sebuah kekacauan yang sedang dialami oleh pasukan surgawi, dan sebagai musuh terbesar surgawi, mereka akan memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan penyerangan, karena itu merupakan kesempatan mereka untuk dapat membunuh semua para dewa. Kembali kepada Bisutong, di mana mereka akhirnya telah sampai di Kampung Babi, yang tak lain merupakan kampung halaman dari Jubaji. Bisutong kemudian berkata bahwa setelah kejadian 16 tahun yang lalu, ia dan kedua muridnya sudah tidak saling berhubungan, dan ia sangat yakin bahwa Baji sudah menjadi pemimpin di kampung babi tersebut. Namun secara tersengaja mereka malah bertemu dengan Baji yang sedang dimarahi oleh iblis babi lain, dan hal itu membuat Bisutong menjadi sangat terkejut. Baji juga terlihat sangat terkejut ketika melihat keberadaan Bisutong di tempat itu. Namun entah kenapa ia seketika berlari seolah-olah mencoba untuk menghindar. Melihat Baji yang melarikan diri, Bisutong kemudian bergegas pergi untuk mengejarnya, hingga Baji akhirnya terlihat bersembunyi di sebuah rumah kayu. Bisutong kemudian memohon kepada Baji untuk segera membukakan pintu, karena ia memiliki sebuah hal penting yang ingin ia bicarakan. Hingga setelah dibujuk oleh gurunya, akhirnya Baji bersedia untuk membuka pintu, di mana ia terlihat merasa gugup ketika melihat kembali Bisutong. Baji juga kemudian mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumahnya yang terlihat sangat sederhana. Baji kemudian mengungkapkan kekecewaannya mengenai nasib mereka yang sangat menyedihkan, di mana setelah berhasil mendapatkan kitab suci, seharusnya kehidupan mereka menjadi sangat bahagia. Namun setelah kematian Wukong, hanya tinggal sebuah kesedihan yang mereka rasakan. Ia juga sangat tidak menyangka bila semua perjuangan mereka akan berakhir seperti itu. Bisutong kemudian mencoba menenangkan Baji perihal semua yang telah terjadi. Ia juga berkata bahwa misi yang mereka jalani sebenarnya belum berakhir, karena misi mengambil kitab suci dari barat hanyalah baru setengahnya, dan mengembalikan lagi kitab suci ke barat adalah misi yang sesungguhnya. Mendengar hal tersebut jelas membuat Baji menjadi sangat terkejut, bahkan ketika melihat keberadaan kitab suci yang sudah berada pada Bailang. Bisutong kemudian berkata bahwa mereka akan pergi ke barat untuk mengembalikan kitab suci dan berharap agar Baji juga turut ikut dalam perjalanannya itu. Baji kemudian menjawab bahwa dirinya tidak bisa ikut bersama Bisutong karena ketika 16 tahun yang lalu terjadi sebuah insiden yang sangat mengerikan,
di mana Guan Yin mematahkan taring baji yang merupakan sebuah lambang kehormatan dari iblis babi, dan karena tidak mempunyai taring, dirinya malah dicampakkan dan sudah dianggap tidak berguna. Bahkan haknya untuk menjadi raja malah diambil alih oleh adiknya sendiri yang diketahui bernama Yongli. Bahkan bukan hanya mengambil tata kerajaan, Yongli juga menculik istri baji yang sudah sangat ia cintai dan juga mencampakkan baji hingga menjadi seorang yang tak berguna. Mendengar hal tersebut jelas membuat Bisu Tong menjadi sangat marah dan memutuskan untuk menyelamatkan istri baji yang sedang dikurung di istana. Hingga ketika mereka baru saja sampai, tiba-tiba mereka langsung mendapat sebuah serangan berupa anak panah. Dan terlihat juga bahwa pasukan babi telah mengepung mereka dari semua penjuru. Oke teman-teman, kelanjutannya ada di part 5 ya. Linknya tinggal cek di deskripsi video ini.